Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk praktikum Arduino. Sebelumnya kita sudah lakukan penginstalan untuk .js ya, kemudian express.js. Kemudian kita coba lakukan untuk mengendalikan lampu menggunakan command line untuk mengirimkan perintah on dan off. Nah, saat ini kita coba lanjutkan. Kita menambahkan untuk penggunaan library socket.io, kemudian juga membuat interface sederhana berbasis web yang nanti akan difungsikan mengendalikan lampu nyala dan padam. Nah, ini melanjutkan sebelumnya, tapi step by stepnya kita coba perlahan ya. Nah, pastikan di video sebelumnya, video 14, itu teman-teman sudah mengikuti semuanya dan berhasil, sehingga nanti untuk penerapan di video ini juga nanti akan lebih mudah. Nah, kita coba ke command prompt ya, command prompt run as administrator supaya lebih full access. Nah, seperti biasa kita sepakati untuk menempatkan di drive D ya, di titik 2. Kemudian kita buat directory di drive D, mkdir ya, untuk membuat directory, make directory spasi, kita kasih namanya iot underscore express 2 ya. Oke, kita coba masuk ke foldernya cd spasi iot underscore express 2. Oke. Nah, di sini seperti biasa di video sebelumnya juga folder iot underscore express 2 ini kita akan jadikan directory yang digunakan untuk project Node.js yang menggunakan npm ya. Project npm-nya kita letakkan di iot express 2. Pastikan posisi foldernya sudah valid ya, teman-teman sudah masuk di melalui command prompt ini ke foldernya d.2 /iot express 2. Nah, kita inisialisasi dulu npm-nya dengan perintah npm spasi init. Ini akan memproses dan nanti ada perintah untuk membuat package name hingga nanti ada pertanyaan yes ya, nanti teman-teman enter saja terus. Di enter terus yes, oke ya. Nah, kita foldernya nanti sudah diinisialisasi untuk project npm. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di folder iot express 2 ini sudah terbuat file package.json ya, package.json. Nah, selanjutnya kita akan install express-nya ya, express.js-nya dengan perintah npm spasi install, kemudian spasi double save ya, double min save spasi express, kemudian ya itu aja ya. Ya, kalau tidak salah ini ya, coba kita enter. Tunggu hingga proses downloading ini selesai dan penginstalan juga selesai. Oke, udah selesai. Nah, selanjutnya kita step 3-nya kita menginstal library yang akan kita masukkan di Express ya. Nah, ini folder directory ya, iot express.js ini sudah terbuat tambahan ya, ada paket log.json sama folder node module. Di sini ada paket modul atau library yang default tersedia, tapi ini belum ada serial port ya. Nanti kita install serial port ya, bukan prot. Kita install ya dengan perintah npm spasi install spasi serial port spasi boleh ditambahin ya, double min build from source ya, enter. Tunggu hingga downloading selesai dan installing juga selesai. Tunggu saat.
Nah, ini proses ini teman-teman harus memastikan sudah menginstal Node.js tentunya, kemudian juga menginstal Python ya. Kemudian sudah menginstal Visual Studio. Ya, sehingga tidak akan tidak muncul error. Nah, selanjutnya kita akan menginstal library tambahan ya dari video sebelumnya, yaitu library socket.io dengan perintah npm spasi install spasi socket.io ya. Enter. Oke, udah selesai. Nah, step selanjutnya kita akan coba buat file server ya. File server.js yang akan kita letakkan di directory iot_express 2 ya. Kita masuk ke direktorinya. Nah, di sini kita akan coba buat filenya. Klik kanan new text document, kita kasih nama server.js ya. Oke, kita edit ya gunakan text editor bebas ya, boleh Sublime, boleh InType, boleh Notepad ya, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba membuat perintah default yang akan digunakan untuk mengirim data ya dari aplikasi ya, aplikasi yang akan kita akses ya, kemudian nanti akan mengirimkan perintahnya ke Arduino ya melalui komunikasi serial. Nah, langsung saja. Di sini tentu sama seperti file sebelumnya yang di video sebelumnya ya, kita ada buat file index ya, file index dan seterusnya. Nah, ini kita buat server.js. Nah, ini kita buat variabelnya. Oke, kita perbesar dulu. Kita kasih nama express require buka tutup kurung titik koma. Di sini kita masukkan express ya. Ini adalah framework ya, framework express yang sudah kita install. Kemudian buat sebuah objek baru bernama app ya, akses dari variabel express buka tutup kurung titik koma. Kemudian kita juga buat variabel server yang nanti agar bisa kita akses menggunakan akses web menggunakan HTTP. Require HTTP, create server. Oke, S-nya besar. Kemudian masukkan folder app ya, objek express yang kita sudah buat, app. Titik koma. Kemudian kita buat variabel io nya untuk mengakses library socket.io, socket.io. kemudian akses server yang sudah dibuat ya. Namanya harus konsisten sama besar kecilnya dengan di atas. Kemudian kita juga perlu akses library serial port ya. Require buka kurung kutip 1 serial port ya. Nah, ini besar kecil hurufnya supaya berbeda. Ini nama library-nya. Kemudian ini nama variabelnya agak dibedain ya. P-nya lebih besar. Kemudian yang port yang akan kita aktifkan nanti yaitu port 3000. Nah, kemudian port name-nya adalah komunikasi serial apa yang terhubung ke Arduino. Kebetulan di saya, kalau misalnya teman-teman buka Arduino IDE ya, di tools port
saya sudah hubungkan ke Arduino, ini COM3 yang aktif. Nah, maka kita aktifkan di sini yaitu COM3. Kemudian buat objek baru untuk serial port ya. Serial port port name koma, kemudian diisi untuk nilai-nilainya, parameternya yaitu baud rate kita pakai 57600. Nanti samakan dengan di sketch Arduino nya. Kemudian data bitsnya 8, kemudian parity-nya non, kutipnya jangan lupa, kemudian stop bitnya ya 1, ya. Ini supaya set defaultnya kita tidak salah ya, ini boleh tanpa koma. Nah, kemudian kita pakai perintah ya app untuk pengaksesan file index, kemudian juga aset-aset nanti file JS, CSS yang akan kita pakai ini ke dalam folder public ya. Sini express.static dir name. Nah, di sini kita kasih folder public. Oke, ujungnya titik koma. Kemudian sockets ya. Ini yang nanti akan kita lakukan traffic ya, lalu lintas data, kirim-kiriman data tentang status lampu yang akan kita kendalikan ya. Pada connection on, function socket ya, bukan pocket, socket koma debug titik koma, kita taruh di antara kurung kurawal, enter ya. If debug false, buka kurung kurawal, socket dot set, kita akan kirim nanti keterangan ya untuk log level 1 untuk kurung titik koma. Ini dari atas ini ke bawah, kita lanjutin. Kemudian socket dot on, function data yang sudah kita bentuk di atas ya. Kemudian di sini buka tutup kurung kurawal, akhirin titik koma. Kita taruh polanya seperti ini dulu supaya lebih gampang. Nah, di tengah kurung kurawal kita letakkan kursor, kemudian enter. Nah, di sini kita perlu variabel baru untuk menangkap data status data. Nah, ini nanti kita akan buat dari apa namanya interface yang akan kita dapetin nanti ya dengan file index.html. Kemudian nanti juga akan interaksi dengan di sketch Arduino. Nanti kita samakan untuk lampu statusnya ya, variabelnya kita samakan lamp status console.log, buka kurung, kutip, kurung siku, client, plus
status. sp.open Nah, di sini kita letakkan di tengah kurung kurawal sp.on data, kemudian console log. Nah, ini lalu lintas data yang akan kita cetak nanti di command line. Jadi nanti pengendaliannya tetap interface-nya web based, tapi trafiknya juga tertangkap lognya di command line ya. Jadi bisa kita lihat juga. sp.write untuk error supaya dicetak nanti errornya kalau terjadi error. If error errornya nanti kita cetak di sini dan tambahkan perintah error. Oke. Nah, di sini tinggal perintah untuk pengaksesan secara default ke file yang ada di directory. Ya, ini defaultnya untuk folder pertama ketika diakses localhost 3000 nanti akan ngarahnya ke sini. Ya. Ini function request res send file. Dir name-nya kita nanti akan akses di folder public, kemudian defaultnya file index.html. Oke. Kemudian server listennya Oke, titik koma kita polakan seperti ini dulu supaya gampang. Teman-teman taruh kursornya di tengah kurung kurawal, nanti baru enter ya, console. Kalau tidak seperti itu nanti sering kelewatan, nanti teman-teman juga akan kurang teliti dan bingung ketika ada error ya, mana yang harus diperbaiki. Oke, kita save. Kita cek dari atas dulu. Ada titik koma atau kutip yang mungkin kurang, kita cek. Sambil teman-teman juga screenshot ataupun juga merekam ya. Dan coba praktekannya, cobain untuk pembuatan file server.js. Oke, mungkin rasanya cukup ya. Nanti teman-teman silakan, nanti kita cobain ya, supaya nanti tahu ada error atau tidak. Nah, setelah itu ya, kita coba ke ini aja dulu, ke sketch Arduino nya ya. Kita ke sketch Arduino. Nah, di sini ke sketch Arduino kita akan buat variabel untuk lampunya.
kita konstankan supaya read only, hanya bisa dibaca, tidak bisa dirubah. Ini salah lampu terhubung ke digital 2 di Arduino ya. Kemudian juga butuh variabel lampu status ya. Status ya, status lampu. Oke. Ini komen yang tidak kita pakai, kita hapus saja. Nanti kita atur di setup untuk pin mode lampu yang sudah kita pasang ya, pakai variabel lampu, kemudian jadikan output titik koma, kemudian komunikasi serialnya serial.begin kita pakai 57600 untuk baud rate-nya. Nah, cukup di setup di loopnya. Kita pakai kalau misalnya ada komunikasi atau data yang masuk ke serial ya, baru kita bereaksi ya. Serial available ya. Kurung awal. Nah, di sini untuk data serialnya kita tangkap di variabel status lampu tadi, status lamp serial.read string ya, buka tutup kurung titik koma. Kemudian case-nya, kalau misalnya kita menerima data dari variabel status lamp, kemudian kita tanpa case sensitif gunakan kode equals ignore case equals ignore case. Nah, on ya. Nah, di sini ada perintah yang akan kita lakukan, yaitu menyalakan lampu. Digital right, kemudian lampu, koma high. Kita kirim data ke serial bawah lampu 1 ya, untuk menyalakan. Delaynya cukup 1 detik. Kemudian else if, kalau status lampu equals ignore case buka kurung off buka kurung kurawal ya. Nah, kita taruh di sini untuk memerintahkan memadamkan lampu. Gunakan kode digital right lampu, low untuk memadamkan. Kita kirim ke serial untuk menuliskan lampu kondisionalnya 0 ya, atau padam. Delaynya cukup 1 detik atau 1000 milisecond ya. Oke, ini cukup ya. Kita save dulu ke folder masing-masing. Oke, banyak nih data masuknya. Kita kasih nama lampu underscore express 2 ya, express 2 express 2. Oke, enter. Nah, verify. Oke, dan compiling. Sekali lagi saya lihatin atas ke bawah. Kalau sudah, kita cek tools, boardnya, portnya. Oke, kalau sudah kita upload. Nah, terakhir kita akan coba membuat file index.html ya, sebagai interface kalau nanti kita akan akses melalui aplikasi web base-nya.
Nah, ini kita akan coba buat interface-nya yang sederhana saja ya, pakai text editornya. Kita file new. Sebelumnya kita juga nanti akan butuh file jQuery.js ya, sama beberapa aset lain. Nanti saya share file asetnya ya. Jadi kita untuk yang kali ini hanya butuh JS yang ini aja ya, salah satu versi yang 3 aja, jQuery 341.min.js. Ini nanti yang akan kita pakai untuk yang ini. Tapi ini sekaligus juga untuk nanti yang step selanjutnya. Jadi teman-teman bisa tetap langsung tinggal restore saja ke folder IoT_express 2, kemudian masuk ke folder public ya. Di folder public nanti baru ada folder JS dan CSS yang sudah kita ekstrak nantinya. Nah, ini kita coba ya, buka file express. Ya, ini kita buat folder public di sini. Ya, express IoT_express 2. Kita buat folder public. Nah, file JS dan CSS di sini kita ekstrak ke dalam folder public. Nah, oke, sudah. Nah, disinilah nanti akan kita buat file index.html ya. Index.html. Nah, ini boleh kita edit, gunakan editor yang teman-teman nyaman gunakannya. Nah, index.html ini nanti akan menjadi interface ya, aplikasi web base-nya yang akan kita gunakan untuk mengendalikan ya, menyalakan dan memadamkan lampu. Ya, kita pakai kode HTML tab. Ya, nanti biar muncul kerangkanya. Titelnya misalkan Arduino. Lampu ya. Arduino lampu. Strip. Web control ya. Headnya kita biarin aja ya. Kemudian interface-nya kita cukup satu aja lah ya. Kita pakai checkbox input, tipenya checkbox, ID-nya lampu, misal name lampu, ID-nya lampu. Terangannya cek untuk menyalakan lampu. Kemudian kita akses ini berupa file asset ya, script, source-nya kita tambahin src. Ini posisinya index.html di folder public. Kemudian nanti ada di folder public itu folder JS dan CSS. Ya, pastikan ini sudah ada supaya nanti bisa terakses filenya. Kita butuh file yang di JS. Ya, folder file jQuery 341min ini. Kita copy ya nama filenya. Kemudian di sini masuk ke folder JS, garis miring ya, slash nama filenya. Kemudian kita juga butuh untuk mengakses library socket.io, socket.io/socket.io.js. Nah, barulah nanti di sini server side-nya untuk ya perintah ya, atau mengolah traffic data, mengirim perintah untuk nyalakan lampu dan memadamkan lampu.
Nanti di sini kita buat ya perintah JavaScript-nya. Nah, ini pastikan namanya sama nanti. Ya, kutip. Untuk ID kita gunakan tagar ya, lampu. Kalau ya terjadi perubahan pada checkbox ID lampu ini ya, on change, maka kita buat reaksinya. Ya, kerangkanya seperti ini. Nah, kita taruh di tengah kurung kurawal, enter. Kemudian perintahnya adalah if dollar ya, this dot is buka kurung ya. Kalau kondisionalnya ini checked ya, checked artinya checklist ya. Maka kita buat di sini kejadiannya apa ya. Kita akan tangkap dan kirim lognya, yaitu on ya. On. Kemudian perintah-perintah untuk meremove dan menambahkan kelas untuk status area off dan on-nya di sini sesuai perintah ataupun panduan dokumentasi di socket.io. Status area remove class status area off. Kemudian yang off di remove, kemudian yang on-nya kita add ya. Status area on. Lem statusnya bagusnya kita samakan saja dengan yang di Arduino, namanya status lam ya, kita copy. Remove class red color off. Status lampunya kita kirimkan on ya, titik koma. Kemudian di sini else untuk kondisi lain. Kalau misalkan lampunya dari kondisi checked, kita klik kemudian hilang untuk checklistnya. Ya, ini konsolnya, lognya kita kirim off. Kemudian sini untuk status area kita remove kelas yang on nya, status area on, dan add class yang status area off ya, off. Kemudian di sini juga untuk status lamp-nya, lamp, kita remove class. Ini nanti berfungsi untuk kelanjutannya ya, untuk membuat interface supaya ada tampilan yang menarik ya. Color on.
lihat color off, kebalikan dengan yang di atas ya. Kemudian kita kirim IO socket emitnya satu slamnya kita kirim off. Oke. Titik koma ya. Oke, ini saya scroll atas dan bawah, cek untuk kutip, titik koma, koma ya, tanda-tanda yang kurang. Sepertinya cukup. Save dulu. Nah, kita kembali ke terminal ya. Terminal, kita coba jalankan file server.js ya dengan kode node spasi server.js. Enter. Ada error lah. Server di baris 20. Server di baris 20. Oke, baik. Jadi di sini salahnya kurang S ya. Save. Coba jalanin lagi. Node spasi server.js. Enter. Oke. Listen on port 3000. Kita coba jalankan browser. Ya, jalankan localhost -2 3000. Enter. Oke, kita coba cek. Belum ada respon lampu. Ini juga belum mengirim. Kita cek satu-satu di Arduino. Lampunya sudah 2, betul. Status lamp. Cek di indeks HTML-nya lagi. ID-nya sama lampu ya. Kalau change checked ya, kita coba Ctrl U ya, atau view back source ya. Apakah JS-nya ini sudah terhubung? Ya, oke, JS-nya sudah. Oh, alah. Soket IO-nya yang salah ya. Oke, perbaiki. Soket IO-nya tipe ini ganti src aja, nggak apa-apa. Tipe teks JavaScript-nya kita tidak tuliskan karena ini defaultnya udah JavaScript ya. Oke, ganti src lagi. Kita stop dulu, Ctrl C, jalanin lagi node spasi server.js. Kita run lagi dan kita cek. Belum mengirimkan data. Cek lagi. Oke, ada ya. Inputnya, lampunya, ID-nya udah bener, sama dengan yang di bawah. Oh iya, ada yang kurang ya. Di sini kita sudah buat folder file variabel IO socket, tapi di atasnya belum kita definisikan ya. IO socket sama dengan IO connect. Kita arahkan di http://2 kali localhost portnya 3000 ya.
titik koma. Oke, kita save. Ini atas ke bawahnya. Command line-nya kita stop dulu, Ctrl C, kemudian kita jalankan lagi. Cobain refresh. Kita checklist. No reaksi juga. Masih ada yang kurang ya. Oke, data yang dikirim di sini kita samain lagi. Cek di server.js. Ya, besar kecil hurufnya mesti teliti. Kita samain. Oke, save semua, kita stop. Jalani lagi. Ya, trial error terus ya. Sabar. Insyaallah berhasil. Kita cek. Belum ada respon. Baik, jadi ini ada beberapa yang sudah diperbaiki. Ya, nanti teman-teman samain aja untuk percobaannya. Untuk pengembangan, untuk eksplorasi kita akan coba bareng-bareng nanti ketika offline bertemu. Ini untuk indeks HTML-nya atas ke bawah. Ini untuk server.js-nya dari atas ke bawah. Kemudian Arduino sepertinya juga tidak ada kendala. Kita coba jalankan gunakan perintah node spasi server.js. Oke. Browser kita refresh. Sebentar sambil saya rekam. Nah, jadi misalnya ini kita cek, ya cek, nah, lampunya menyala. Kalau kita uncheck, oke, lampunya padam. Dan ini terjadi perubahan data log, ya, terjadi perubahan data log di command line kita, bahwa kalian on atau off, ya, receive datanya 1 atau 0. Ini tertangkap dengan baik lognya. Kita on kan, oke, nyala, kita uncheck, padam. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Nanti untuk source-nya coba nanti saya coba lampirkan entah di Git atau di vClass ya. Barangkali itu ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti kita coba, kalau misalnya banyak error, kita coba bareng-bareng. Teman-teman yang ada kendala nanti bisa komen, hubungi saya, atau nanti pas ketemu offline ya, boleh. Oke, cukup ya, kita lanjutin pengembangannya apa lagi ya. Kita coba bikin yang interface yang lebih interaktif ya. Ada gambar lampunya, kemudian juga misalnya kita kembangkan jadi 2 lampu ya. Kita akan coba ya. Cukup, kita lanjut di sesi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.